Ini kesempatan yang sangat baik begitu ya, bisa bersama-sama kumpul antara kelas A dan kelas B. Kelas A gimana kabarnya? Sehat semua? Halo kelas A, Sehat, Pak. sehat ya? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke, kita sehat ya. Kelas B gimana kelas B? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Oke Pak. ya, puji Sehat, Tuhan Pak. ya, semuanya sehat. Luar biasa. Oke, siap. Luar biasa semuanya ya. Semuanya sehat, tetap eh, jaga diri. Karena informasi terakhir kemarin Salatiga bertambah lagi 13 orang yang positif COVID-19. Salah satunya adalah mahasiswa UKSW dari Fakultas Teologi ya. Dan sepertinya ada beberapa teman kita yang sempat kontak dengan yang bersangkutan, sehingga ini saat ini sedang karantina pribadi di setiap kos mereka yang dinilai oleh Satgas memiliki kontak langsung maupun kontak dengan teman dekat yang bersangkutan, sehingga doakan supaya semuanya baik-baik saja dan positif segera dipulihkan. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Salatiga ya, RSUD Salatiga, dan kondisinya secara fisik baik, sehat, tidak menunjukkan gejala, sehingga itu yang justru membahayakan banyak orang karena tidak menunjukkan gejala sama sekali, sehat, kebetulan melakukan perjalanan menuju ke satu daerah tertentu yang harus rapid test, dan ternyata hasilnya positif. Jadi tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan terus berdoa ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa yang sudah Anda pelajari. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang polia ya, kita sudah belajar tentang polia. Nah, sekarang kita akan melihat untuk yang 11 strategi yang diungkapkan oleh Reis. Kalau yang kemarin sebenarnya lebih condong ke 6 strategi yang sudah disampaikan oleh Reis, dan kita mencoba untuk membuat media untuk memilih salah satu strategi itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan dua hasil, satu dari kelas A, kemudian satu dari kelas B. Nanti kita akan lihat kira-kira ada masukan atau tidak, apakah ini sudah oke jika ini nanti digunakan. Karena nanti saya melihat beberapa hal. Satu, pasti bagaimana media itu memudahkan seseorang belajar. Kemudian yang kedua adalah konsep dari matematikanya, nanti terjadi kesalahan atau nanti membuat seseorang jadi malah salah konsep atau tidak. Nah, nanti kita lihat sekilas. Saya lihat begitu ya, sebagian besar memang pakai strategi yang pertama. Kira-kira kenapa strategi yang pertama yang dipakai? Langsung beraksi, jadi manipulasi benda konkret. Jadi sebagian besar menggunakan strategi yang pertama, yaitu memanipulasi benda konkret untuk menunjukkan persoalan itu sehingga lebih mudah untuk dibayangkan begitu. Nah, kira-kira kenapa? Ya, di mute dulu, yang lain di mute dulu ya. Malah sorong ke kanan, sorong ke kiri ya. Nah, kira-kira kenapa? Jadi sebagian besar, baik kelas A maupun kelas B, menggunakan yang strategi yang pertama. Langsung beraksi gitu ya. Jadi menggantikan persoalan yang ada di soal itu dengan manipulasi benda konkret. Itu banyak yang dipilih. Kira-kira kenapa? Halo? Lebih mudah, Pak, mungkin. Lebih
lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian bisa jadi karena nanti yang akan diajar itu kan anak-anak SD ya, mereka bergerak pada tataran operasional konkret ya. Oke, tetapi nanti yang perlu kita perhitungkan karena ini adalah advance, jadi materi advance-nya berarti kan materi tambahan sebenarnya. Sehingga nanti harapannya Anda menggunakan strategi-strategi yang jarang atau yang membuat mereka memang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang lebih dari biasanya. Nanti kalau acuannya konkret terus, kecenderungan berpikir mereka adalah pada bagian apa namanya, mengingat dan memahami ya. Nanti kalau ada di situ terus nanti mereka tidak akan berkembang. Sehingga nanti harapannya kita mencoba untuk memberikan beberapa alternatif. Makanya RIS memberikan 11 strategi itu tujuannya supaya kita terbuka. Kita terbuka melihat sebuah persoalan itu tidak hanya dalam satu sudut pandang saja. Sehingga kalau kita sudah mentok nggak bisa, oh udah nyerah gitu ya. Tapi RIS mencoba untuk memberikan ini supaya kita terbuka. Bahkan di bagian yang terakhir, yaitu mengubah pandangan. Itu biasanya, nah ini kalau orang Jawa itu kan dekat sekali dengan istilah nek wis kadung kepepet itu ono wae gitu. Pernah dengar itu? Ya. Jadi power of kepepet katanya. Nah, itu nanti seperti yang dilakukan oleh RISE. RISE itu mencoba untuk memberikan satu alternatif kalau memang itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang katakanlah yang sering kita gunakan itu kan jika rumus atau persamaan yang kita sudah miliki itu sudah mentok gitu ya. Mentok kita mau pakai apa ini. Nah, sehingga kita bisa mengubah pandangan kita melihat dari sisi lainnya. Tidak harus berpaku pada rumus yang ada sehingga membuat kita kadang-kadang jadi bingung sendiri mana yang mau dipakai itu. Ya, itu nanti yang akan kita lihat bersama sehingga kita semakin terbuka begitu ya. Oke, sekarang kita lihat sebentar ya, kita lihat sebentar mereview 11 strategi itu, khususnya yang 6 dulu ya karena kemarin saya minta yang 6. Kemudian yang 5 nanti kita akan lihat hari ini begitu. Oke. Ya, kalau kita lihat bersama. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Ya, sudah Pak. terlihat di depan ya. Oke. Ya, kalau sudah terlihat di depan, kita akan coba lihat satu persatu ya. Yang beraksi ini menurut saya, karena ini menjadi banyak pilihan bagi teman-teman, baik kelas A maupun kelas B. Nah, kita coba nanti karena ini yang paling yang paling sederhana yang digunakan seseorang untuk memecahkan masalah. Persoalannya nanti tidak semua kondisi itu bisa kita bisa kita manipulasi dengan benda-benda. Nah, ini kalau dilihat dari teorinya Brunner, masih ingat teorinya Brunner? Ada 3 tahapan belajar. Apa saja? Enaktif, ikonik, baru menuju ke simbolis. Kalau yang ini memang lebih condong ke enaktif. Enaktif dan ikoniknya. Jadi real kemudian digambarkan begitu ya. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, ini menurut saya ini cukup mudah untuk digunakan begitu ya. Sehingga kalau kita menemukan persoalan seperti ini, kemudian kita mencoba untuk mendeskripsikan itu dalam bentuk benda real atau dalam bentuk simbolis begitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Nah, ini seperti ini maka bisa dibuat dalam bentuk gambar. Ini bentuk ikoniknya dari bentuk real kemudian disimulasikan dalam bentuk gambar. Nah, ini yang strategi yang pertama. Ini yang banyak dipakai, tapi mohon nanti jangan ini saja yang digunakan karena harapannya kita memberi lebih buat siswa kita begitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang sering kita gunakan juga, membuat gambar atau diagram. Buat gambar atau diagram ini juga hampir
Kalau yang ini tadi memanipulasi benda konkretnya, kemudian mencoba untuk membuat dalam bentuk ikoniknya. Nah, ini betul-betul memanipulasi gambar atau diagram. Ini sering juga kita gunakan. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat hampir nanti mendekati ujung-ujungnya kalau the power of kepepet tadi, akhirnya mengubah pandangan kita. Nah, ini mengubah pandangan kita di sinilah nanti yang salah satunya bisa menggunakan gambar atau diagram ini. Nah, nanti kita bisa gunakan ya. Nah, ini biasanya untuk mendeskripsikan atau mensimulasikan kondisi-kondisi yang memang kita juga sulit membayangkan itu. Nah, gambar itu sebenarnya membuat hal yang sepertinya kita tidak bisa mengungkap penyelesaiannya tanpa harus dituangkan dalam bentuk simbol atau gambar, maka seseorang ini akan mencoba mengubah itu ke dalam kondisi yang real yang sehingga mereka mudah untuk mencerna itu. Nah, biasanya ini kaitannya dengan gaya belajar seseorang. Gaya belajar seseorang itu kan paling tidak kalau kita lihat teorinya The Porter gitu ya, itu paling tidak di dalam kehidupan kita itu kan ada 3 ya, ada 3 jenis gaya belajar, mulai dari auditory, visual, sampai kinestetik. Nah, ada orang yang memang betul-betul belajar itu harus mendengar serius gitu ya, mendengarkan, dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan detail itu tidak ngerti-ngerti gitu. Tapi ada juga yang tipe orang yang harus ada visualnya, ada gambar, ada animasi sehingga dia lebih mudah melihat dan mengerti sesuatu. Nah, sehingga kalau hanya dijelaskan saja kadang-kadang mereka sulit untuk bisa menerima. Tapi ada juga orang yang harus gambar, harus coret-coret gitu ya. Nah, ini tipe-tipe orang kinestetik tuh harus seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini sebenarnya membantu seseorang untuk memilih strategi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kalau saya melihat memang sangat beragam ya, baik kelas A maupun kelas B. Tapi ada juga yang kecenderungannya memiliki lebih dari satu gaya belajar. Misalkan ada yang visual kinestetik. Jadi dia senang banget dengan hal yang visual dan dia suka gambar sendiri, coret-coret itu ada. Jadi ada yang cenderung ke sana. Jadi tidak hanya satu yang kuat, tetapi bisa kecenderungannya 2 yang kuat begitu. Nah, ini kecenderungan seseorang memang beda-beda. Nah, ini salah satunya. Ini tipe-tipe orang yang biasanya yang kinestetik, suka gambar gitu ya. Kalau dia lihat kalimat seperti ini, detail seperti ini dalam bentuk paragraf atau susunan dari beberapa kalimat, dia akan kesulitan. Tapi pada saat dia membuat ini menjadi sebuah visual dalam bentuk gambar seperti ini, nah akhirnya orang-orang seperti ini akan mudah membayangkan, oh maksudnya begitu. Ada 2 orang yang sedang melakukan perjalanan dari tempat yang berbeda tapi jamnya sama gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mendeskripsikan itu dalam bentuk gambar. Nah, jadi orang yang kinestetik nanti akan ya itu tangannya tidak pernah diem gitu ya. Jadi dia akan mencoba untuk mempraktekkan situasi itu dalam aktivitas gerak maupun coretan dalam gambar dan sebagainya. Nah, itu biasanya orang gitu ya. Biasanya kalau dijelaskan di kelas itu biasanya suka duduk di pojok gitu ya, diam gitu ya. Nanti kalau hanya dijelaskan terus itu ya dia akhirnya nyanyi kodok ngorek itu ya, ngorek-ngorek kursi itu loh. Nah, biasanya orang-orang kinestetik karena mendengarkan dia bosan, akhirnya ngorek-ngorek apa yang ada tuh. Biasanya gambar gitu ya, daripada dengerin dia gambar gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang seperti itu biasanya dia menyelesaikan dengan pola seperti ini. Ya, dibuat dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu kaitannya dengan, nah ini mencari pola. Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya orang yang punya kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dengan cermat biasanya ya. Melihat sesuatu dengan cermat sehingga dia bisa melihat, oh kondisinya seperti ini, ada pola tertentu yang menarik begitu. Nah, ini biasanya yang dekat dengan kita misalkan tentang pola bilangan biasanya ya, pola bilangan. Sehingga nanti akan ada kecenderungan bahwa susunan-susunan bilangan itu akan membentuk sebuah pola tertentu.
Nah, itu nanti yang akhirnya dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini biasanya seperti ini misalkan, ya, misalkan. Nah, ini misalkan terdapat bilangan asli ganjil, ya, 1357, kemudian orang mencoba melihat dari suku yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kecenderungannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini, kecenderungannya mulai dari suku kedua ini, dari suku pertama ini ke sini, oh selalu bertambah. Ini ke sini tambahnya 2. 3 ke 5 juga tambahnya 2. Kemudian 5 ke 7 juga tambahnya 2. Nah, dari situ kemudian orang mencoba untuk, nah ini yang disebut sebagai pola berpikir induktif. Jadi dia akan menemukan dari premis, akhirnya polanya ini. Akhirnya menemukan suku ke N-nya. Nah, ini nanti bedanya yang dengan cara yang sistematis. Kalau sistematis itu menggunakan persamaannya untuk menyelesaikan. Kalau yang ini lebih condong ke induktifnya. Jadi pola, akhirnya ternyata ini begitu. Nah, seperti ini. Nah, ternyata dari suku-suku yang berdekatan ternyata selisihnya sama semua, yaitu 2. Ini yang disebut dengan barisan aritmatika itu. Nah, sehingga dari sini orang akan belajar untuk menemukan polanya apa. Nah, ini yang disebut sebagai strategi menggunakan pola. Jadi menggunakan pola kecenderungannya seperti apa. Tidak harus menemukan persamaannya, tetapi dia tahu polanya apa. Nah, sehingga nanti dari pola itu dia akan bisa menemukan penyelesaian yang ada di dalam soal itu. Nah, ini yang strategi yang mencari pola. Nah, kemudian untuk yang membuat tabel ini yang sering juga hampir hampir sebagian besar kita menggunakan itu ya. Menggambar, kemudian membuat dalam bentuk tabel. Nah, ini yang sering-sering digunakan. Jadi membuat tabel, jadi memasangkan. Ini seperti kalau Anda belajar himpunan, ini kan memasangkan satu persatu ya. Memasangkan satu persatu itu namanya apa? Halo, kalau dalam himpunan lupa ya. Nah, itu nanti yang biasa digunakan. Jadi dibuat tabel, menentukan pasangan dari masing-masing itu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi dicari gitu ya, dicari pasangannya. Sehingga nanti akan ketemu dari pola membuat tabel itu yang masih kosong di mana sehingga akan terlihat pasangannya ada di mana begitu. Oke, ini saya rasa ini tidak ada masalah kalau yang bagian ini. Nah, kemudian yang bagian untuk menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Jadi ini nanti dekat sekali dengan yang menebak dan membuktikan itu, hampir mirip dengan itu. Kalau yang ini memang betul-betul dihitung semua kemungkinan-kemungkinannya. Kalau yang menebak dan buktikan itu lebih condong kepada karena kita melihat beberapa alternatif kemudian kita sepertinya ini baru dibuktikan. Kalau ini memang betul-betul dicek satu persatu. Misalkan percobaan menggunakan misalkan tentang peluang ya. Kita melempar misalkan 1 dadu dan 1 uang logam. Nah, kemungkinannya apa saja? Nah, dia akhirnya membuat dalam bentuk tabel itu. Ya, bisa gambar dengan 1, gambar dengan 2 dan seterusnya. Itu ditulis semua sehingga mereka bisa menemukan ada 12 kemungkinan misalkan. Ya. Jadi ada 2 kolom dan 6 baris begitu. Sehingga ada 12 kemungkinan. Dari situ dia tulis semua yang mungkin, ya. Dan ini biasanya pasti membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia harus menuliskan kemungkinan-kemungkinan itu. Oke. Kemudian, nah seperti ini. Misalkan contoh yang sederhana juga, kalau yang ini kan diminta untuk menentukan bilangan dari 1 sampai 8 ya, yang jumlahnya 20. Misalkan bilangan 1 sampai 5. Misalkan bilangan 1 sampai 5 yang hasil kalinya, misalkan penjumlahannya minimal misalkan ya, bilangan 1 sampai 5 pilih misalkan 4 bilangan, jika dijumlahkan minimal jumlahnya minimal ya,
Kalau ini kan tidak ada minimal, sama dengan 20 ya. Minimal jumlahnya 10 misalkan. Minimal 10. Nah, berarti akan cek satu persatu. Semua kemungkinan itu. Pokoknya hasilnya minimal 10. Berarti 10 dipakai. Jumlahnya 10, 9, dan seterusnya. Sudah dipakai. Nah, nanti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berapa saja tinggal dituliskan. Nah, seperti itu untuk yang ini. Nah, kemudian, nah ini hampir mirip coba dan periksa ini. Kalau yang ini betul-betul seseorang memang dia sudah tahu persis kira-kira jawabannya ada berapa kemungkinan. Jadi tidak harus menuliskan semuanya, dia sudah tahu gitu ya. Makanya dia menggunakan tebak ini. Nah, misalkan ini, bilangan 1 sampai 20. Nah, bilangan 1 sampai 20, jumlah 3 bilangan. Ini diminta untuk ngambil 3, tapi jumlah 3 bilangan itu sepertiga dari hasil kali dari ketiganya. Sepertiga. Sepertiga itu artinya kalau 3 bilangan itu dijumlahkan, harus bisa atau habis dibagi 3. Berarti berapa saja kira-kira bilangan yang habis dibagi 3? Halo? Bilangan berapa saja yang habis dibagi 3? Karena sepertiga dari kan, sepertiga dari berarti artinya bilangan itu nanti bisa dibagi dengan 3. Berapa saja kira-kira? 3 bilangan dijumlahkan dan dia bisa dibagi dengan 3. Berapa saja? Halo? Tidak bisa anu ya? Apakah tidak bisa suaranya bisa di halo? Oke. Bisa mendengarkan saya? Halo? Bisa? Oke. Halo, gimana? Kira-kira bilangan berapa saja ini yang bisa dibagi 3? Oke. Anda bisa mendengar apakah enggak bisa anu di mute-nya di oke. Ya udah. Jadi kalau bisa dibagi 3 berarti misalkan ya saya tebak gitu ya kalau ini 1 sampai 20 misalkan ada 9, 12, berapa lagi? Bagi 3 berarti 15 bisa ya? 15, 21 dan seterusnya. Ya, jadi artinya bahwa cari semua bilangan yang nanti bisa dibagi dengan 3. Bisa 9, 12, 15, 21 dan seterusnya. Nanti silakan 24 juga bisa. Nah, nanti bisa ditentukan. Jadi kita sudah tahu persis kira-kira bilangannya ini, baru nanti dibuktikan. Berarti ada 3 angka, misalkan A, B, dan C dijumlahkan. Nah, apakah bisa hasilnya 12 atau hasilnya 9? Dicek, dimasukkan. Tapi jangan lupa, hanya 1 sampai 20. Ini tebak dan uji. Dan yang ketujuh, ya, yang ketujuh ini adalah bekerja mundur. Nah, bekerja mundur itu, oke, bekerja mundur itu biasanya digunakan untuk menentukan sebenarnya di bagian awal itu dia punya berapa gitu ya. Jadi biasanya ini sering digunakan misalkan dia punya sebuah barang dengan jumlah tertentu. Nah, biasanya ini diberikan sepertiganya kepada A, kemudian seperempatnya. Nah, sebenarnya dia punya berapa toh gitu. Kalau ini contohnya kebetulan dalam bentuk kue ya, dia membuat kue begitu, kemudian dia berikan kue itu kepada saudaranya dan ada yang disimpan. Jadi ini biasanya digunakan untuk menentukan jumlah keseluruhan. Nah, itu bekerja mundur. Biasanya ditentukan dengan cara menentukan berapa bagian dari situ berapa, nah nanti baru bisa ditentukan sebenarnya berapa total semuanya. Itu yang bekerja mundur. Nah, ini sepertinya juga tidak ada masalah buat kita. Ya. Kemudian
Ya, ini yang ke-8, ini mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya kita perlu survei dulu, survei dulu ya, kira-kira hal apa saja, ya, hal apa saja yang bisa memberikan informasi kepada kita sehingga membantu kita untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya ini kasus-kasus khusus ya, kasus-kasus khusus karena perlu ada fakta-fakta real yang ada di lingkungan kita. Nah, kemarin saya ambil contoh tentang merek sepatu atau bisa jadi merek jam atau warna gitu ya, bisa jadi ya warna warna apa namanya, warna tas atau warna pakaian yang digunakan, begitu bisa jadi misalkan di kelas Anda. Nah, ini biasanya ada data-data yang atau fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan kita. Ini biasanya memberikan gambaran kepada apa namanya, penyelesaian yang kita butuhkan. Misalkan di sini saya mencoba memberikan merek sepatu apa yang paling banyak diminati. Nah, berarti kan kita harus survei dulu. Nah, bisa jadi juga misalkan kan ini sedang ngehit katakanlah TikTok-an gitu ya. Nah, biasanya dari sekian tampilan itu, eee, lagu apa yang sering digunakan kan bisa jadi. Bisa diidentifikasi dengan melihat-lihat itu, oh ternyata kecenderungannya orang pakai yang bagian ini, begitu. Mungkin bisa lagunya atau bisa percakapan seseorang atau mudah seseorang yang bisa digunakan, begitu. Nah, kemudian bisa jadi melihat, akhir-akhir ini kecenderungan statusnya kelas A dan kelas B itu apa. Nah, misalnya status di WA, bisa dilihat satu persatu, dicek, oh kecenderungannya misalkan baru, apa ya, kalau saat-saat ini sepertinya bukan coronanya ya, bukan coronanya ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi kegalauan, apa namanya, kegalauan, yang sedang dialami ndak bisa keluar-keluar begitu ya, sehingga itu yang sering muncul di dalam status di kelas A dan kelas B gitu ya, yang biasanya bisa nongkrong bareng, yang cowok-cowok ini bisa nongkrong bareng, sekarang ndak bisa gitu. Nah itu bisa dilihat. Nah itu biasanya perlu data dan survei. Ini jika kita akan menggunakan ya, jika kita akan menggunakan yang bagian ini ya. Oke. Kemudian, eee, yang berikutnya yang berikutnya, oke, yang berikutnya kalau kita akan nah ini yang sering kita gunakan. Kalau yang di atas tadi yang induktif tadi ya, yang induktif tadi kan mencari pola, akhirnya menemukan persamaannya. Kalau yang ini lebih menggunakan, apa namanya, menggunakan persamaan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini biasanya berpikirnya lebih ke, eee, kalau yang tadi induktif ya, ini yang deduktif. Jadi dia punya persamaan itu untuk menyelesaikan begitu ya. Jadi ini menuliskan kalimat terbukanya, terus menggunakan persamaan untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini yang sering kita pakai biasanya. Ini yang kemarin kita pakai Polia ya, biasanya apa yang kita pahami, kemudian kita mencoba untuk merumuskan, jadi merencanakan penyelesaian ya. Apa saja, apa yang tidak diketahui, kemudian mencoba untuk pernah enggak ya saya mengalami persoalan ini sehingga, oh saya bisa menyelesaikan ini karena saya sudah pernah begitu. Oh saya belum pernah. Kalau belum pernah kira-kira saya punya pengalaman lain enggak? Oh saya punya seperti ini kayaknya, ini ada kaitannya, misalkan begitu. Ini yang kalimat terbuka. Ini menggunakan persamaan biasanya. Nah, ini yang sering digunakan oleh kita. Nah, ini biasanya Polia yang paling banyak menggunakan ini ya. Nah, ini. Sehingga kita bisa membuat persamaan kemudian menggunakan apa namanya? Menggunakan persamaan yang kita miliki untuk menyelesaikan ini. Jadi ini biasanya membuat kalimat terbuka menentukan variabel mana yang belum didapatkan sehingga kita bisa menyelesaikan itu. Nah, sehingga kita punya ini. Masih ingat ya? Ini berarti persamaan apa? Yang ini. Persamaan apa ini? Halo? Ini persamaan apa? Keliling. Ini persamaan keliling. Nah, Keliling. nah betul sekali. Jadi persamaan keliling. Kemudian dari persamaan itu, kemudian kita mencoba mencari variabel mana yang belum terisi. Ya, kita masukkan ke sana. Oke. Nah, kita masukkan ke sana. Kita punya 2 panjang dan 2 lebar karena ini persegi panjang ya. Nah, sehingga baru kita masukkan di sini. Didapatkan panjangnya adalah 2 kali lebarnya. Nah, kita masukkan ke sini. Disubstitusikan. Panjangnya menjadi 2 lebar, ini 2 lebarnya tetap sama.
Sehingga nanti akan kita temukan, karena clean-nya sudah diketahui ya, sehingga kita dapatkan L-nya berapa. Kalau L-nya didapatkan, pasti P-nya juga akan didapatkan. Jadi variabel yang belum ditemukan, maka bisa ditemukan dari memasukkan persamaan yang kita miliki. Nah, ini yang sering kita gunakan. Ini yang condong dengan yang Polia kemarin. Ini yang sering kita gunakan. Ya. Kemudian yang ke-10. Halo. Ya. Yang ke-10 ini menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa. Nah, biasanya misalkan ini terjadi jika kita diminta untuk diminta untuk sebenarnya misalkan kalau saya pakai contoh di sini adalah mengukur tebal kertas. Nah, kira-kira kalau kita tidak punya alatnya, jadi tebal kertas itu biasanya pakai apa yang paling mungkin kita lakukan, alat ukurnya? Alat ukurnya pakai apa? Kalau mistar masih kesulitan karena kertas itu terlalu tipis. Menggunakan apa biasanya ketebalan yang sangat tipis? Ya, menggunakan jangka Mikrometer. Jangka sorong. Jangka sorong. Mikrometer. Ya, mikrometer karena dia sangat tipis. Tapi setiap orang kan belum tentu punya. Nah, sehingga biasanya kalau seseorang mengukur tebal, misalkan ya, saya punya ini buku kecil ini, kalau saya diminta untuk mengukur satu kertas yang ada di sini, pasti akan sulit. Nah, caranya yang mungkin adalah kita dengan mengukur tebal keseluruhan ini. Baru nanti dibuat, apa kalau hanya satu berarti kita membuat rata-rata. Berapa isi dari buku itu. Sehingga nanti kita hanya mengukur tebal keseluruhan dibagi dengan jumlah kertas jumlah kertas yang ada di buku itu. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa sehingga kita bisa menyelesaikan itu. Bisa jadi misalkan contoh yang lain misalkan ini biasanya untuk mencari rata-rata juga atau bisa jadi kita akan mengukur biasanya yang terjadi itu kalau di dalam sebuah mesin itu kan ada plat-plat yang menyusun gitu ya. Misalkan kayak pernah lihat ini. Nah, misalkan sebentar. Nah, ini saya punya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat begitu ya. Kalau dilihat maka terdiri dari beberapa sebentar. Ya, dia terdiri atas beberapa plat. Nah, sehingga kalau diminta sebenarnya jarak antar platnya itu berapa toh? Ya. Jarak antar platnya itu berapa? Nah, itu kita tinggal hitung tadi jarak antar jarak keseluruhan panjang tadi berapa dan baru ditentukan rata-ratanya. Dia terdapat berapa plat sehingga kita bisa hitung. Oh, berarti jarak antar platnya sekian. Kalau sulit ditentukan berarti ukur semuanya baru dibagi jumlah plat yang ada di sana sehingga kita bisa menentukan. Itu cara yang ke-10. Nah, ini cara yang terakhir. Nah, ini cara yang terakhir sekarang. Nah, biasanya kalau seseorang sudah mentok begitu ya, sudah mentok tidak ada kemungkinan dari 10 yang ada tadi, kemudian orang akan mencoba untuk mengubah pandangan mereka sehingga ini sudah sudah mentok ya tadi power of kepepet tadi sehingga dia akan mencoba untuk mencari alternatif lain begitu. Yang tidak harus memikirkan variabel mana yang belum diketahui. Oh, saya gambar sudah mentok gitu ya. Saya menggunakan ini tidak bisa, akhirnya kita harus mengubah pandangan kita. Mengubah pandangan kita biasanya bisa juga menggabungkan dengan mencari pola. Biasanya mencari pola atau kecenderungan. Nah, misalkan seperti ini. Saya gunakan, ya kalau kita lihat di sini,
Ya, kalau kita lihat di sini, oke, sorry. Kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat di sini, misalkan Anda diminta untuk menentukan jumlah bilangan asli dari 1 sampai 49. Nah, maka ini akan menjadi kesulitan kita mau pakai yang tadi, menggunakan cara yang sistematis tadi, dengan kalimat terbuka tadi, pasti sulit juga. Kalau sudah lupa rumusnya, sudah pasti tidak akan bisa. Nah, ini kalau yang masih tahu rumusnya, karena ini SN ya, menggunakan SN ya, maka kalau sudah lupa, ya sudah. Maka kita harus mengubah pandangan kita supaya kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang kalau kita lihat di sini ya, misalkan kita lihat bilangan yang pertama sama bilangan yang terakhir. Nah, ini bilangan yang pertama 1, bilangan yang terakhir adalah 49. Kalau dijumlahkan berapa? Halo? 50? 50. Betul ya, 50 ya. Kemudian kalau ini 2, depannya ini berarti berapa? Di sini berapa? 48. Nah, 2 ditambah 48 hasilnya berapa? 50. Juga. Ya, 50 juga. Sehingga kalau kita lihat kecenderungannya, maka jumlah apa namanya? Jumlah bilangan-bilangan yang ada di sini ya, pertama dengan yang terakhir itu semua 50 dipasang-pasangkan begitu. Kira-kira ada berapa pasang? Kalau 1 sampai 49, ada berapa pasang? Ada berapa pasang? 50. 24. Ada 40. Berapa pasang? Berapa pasang? 24 pasang. 24 pasang. Ada yang tidak berpasangan? Ada 1. Nah, berapa? 25. 25. Ya, jadi yang berpasangan ada 24. Berarti 24 kali 50 ya. Berapa 24 kali 50? 1.200. 1.200 ya. Yang tidak berpasangan tadi berapa? Yang 25. Berarti totalnya berapa berarti? Nah, 1.200. 25 ya. Ya, oke. Berarti ini totalnya 1.200 ditambah dengan yang tidak berpasangan tadi adalah 25. Sehingga 1.225. Jadi itu cara kita mengubah pandangan kita untuk menentukan jumlahnya. Ini tidak hanya yang bilangan asli saja. Misalkan yang ganjil juga sama. Kecenderungannya dia memiliki pola yang seperti itu. Sehingga kalau Anda nanti sudah mentok lupa begitu ya, ya coba untuk mengubah pandangan itu tanpa harus menggunakan rumus begitu, sehingga akan memudahkan Anda untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini 11. Kalau kemarin sudah 6, ini yang 5-nya sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kemudian nanti kita coba untuk mengkritisi kira-kira kalau ini diberikan kepada anak-anak, kira-kira bisa memberikan sarana untuk membantu mereka belajar atau justru malah membuat mereka bingung begitu ya. Kita lihat sama-sama. Nah, sehingga nanti tolong nanti kita cermati bersama sehingga nanti kita bisa memberikan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang sudah dibuat oleh teman-teman kita begitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini kemarin saya lihat acak aja begitu ya. Oke, ini saya tunjukkan videonya. Ya. Oke. Saya sudah, ini kita lihat sama-sama, nanti tolong masing-masing bisa, oke ya, saya absen dulu ya. Ini karena saya harus absen dulu. Oke. Oke. Ya, ini sudah saya absen, ada 40 peserta di hari ini. Ya, oke. Nanti tugas Anda adalah mencoba untuk mencermati ya, mencoba untuk mencermati, kemudian kita mencoba untuk memberikan penilaian terhadap apa yang sudah dibuat.
tolong yang saya tunjukkan ini jangan merasa apa namanya, waduh tempatku nanti kasih banyak masukan, bukan. Ini untuk belajar bersama ya. Oke. Mm-mm. Apakah terdengar? Kembali lagi bersama. Sebentar, apakah terdengar suaranya dan videonya? Terdengar tapi Dengar, pelan-pelan, Pak. Ya? Terdengar? Terdengar? Dengar. Dengar. Oke. Rasa. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Matematika Asik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah batang coklat dipotong menjadi 12 bagian. Andi memakan 1/2 bagian coklat dan Rara memakan 1/3 bagian coklat. Berapa bagian coklat yang mereka makan dan berapa bagian sisa coklat yang belum dimakan? Kira-kira bagaimana ya penyelesaiannya? Ya. Kalau masalahnya ini tadi, ya kita tebak dulu ya. Kalau masalahnya seperti ini, kira-kira menurut Anda, si pembuat media ini akan memilih strategi yang mana kira-kira? Ya. Siapa yang berpendapat dulu? Kira-kira ini strategi yang digunakan nanti apa gitu? Gambar, Pak. Gambar. Buat gambar. Oke. Menggunakan gambar ya? Oke. Ya. Selain gambar, mungkin enggak? Selain gambar? Yang pertama. Yang pertama, ya, langsung beraksi ya, menggunakan barang real ya. Oke, menggunakan gambar atau langsung beraksi ya. Oke. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan. Kalau menggunakan kalimat terbuka, bisa enggak? Kalimat terbuka. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Ini kan sudah ada, bentar, kita pakai apa ya? Oke, tag. Nah, ini kan sudah ada, oke ya. Dia sudah pakai setengah kan ya? Sudah ada setengah. Kemudian ditambah lagi, berapa ini? Sepertiga ya. Maaf ini karena enggak bisa equation ya, jadi saya pakainya seperti ini. Terus, ini kan berarti setengah dari keseluruhan ya. Misalkan X boleh nggak? Setengah X gitu. Totalnya X gitu. Ini juga sepertiga X. Terus ditambah berapa lagi? Kita nggak tahu kan? Misalkan yang ini kita kasih BX gitu ya. Karena kita belum tahu ini berapa. Benar nggak? X-nya tadi berapa? X-nya kan 12 ya. Sebagai Totalnya kan tadi menjadi 12 bagian kan? Halo? Nah, ini nanti totalnya harus berapa? Totalnya harus 12 bagian. 12 bagian kan ya. Nah, misalkan seperti itu. Bisa juga. Bisa juga menggunakan itu sehingga nanti B-nya akan ketemu berapa ini. Ya. Sehingga nanti kita bisa masukkan di sini kan berarti tinggal dikalikan 12. Setengah dari 12 berapa? Ini sepertiga dari 12 berapa? Sehingga nanti B-nya ini akan ketemu. Gitu. Ya. Atau langsung di sini B saja juga enggak masalah. Berapa bagian begitu kan bisa jadi kan ya. Oke. Nah, ini bisa juga. Tapi kecenderungannya pasti menggunakan gambar dan langsung beraksi. Ini yang terjadi. Iya, yang terjadi gitu ya. Kita lihat sekarang. Mana tadi? Oke. Yuk, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang membuat video ini dia menggunakan Kira-kira bagaimana ya penyelesaiannya? Ya. Kita coba
adalah kita melihat dua hasil dari dua kali. Oke. Yuk. Sebelum Sebelum dilanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan ke sini. Silahkan beri komentar tentang media yang sudah dikembangkan ini. Dan nanti kalau ini digunakan ke anak-anak, kira-kira dampaknya apa gitu ya. Sebelum dilanjutkan videonya. Karena di sini ada hal menarik yang kita bisa yang bisa kita diskusikan dulu. Oke. Kira-kira bagian yang mana? Yuk. Silahkan memberikan tanggapan. Dina? Dina Aprilia? Bisa memberikan tanggapan dulu tentang ini? Dina, ada di tempat enggak ini? Dina ngilang nih ya. Ayo, Din. Ya, mikrofonnya dihidupkan dulu, Din. Halo. Ya, Din. Oh, enggak ada jawaban ya dari Dina ya. Oke, yuk dari yang lain. Jangan yang bikin ya, nanti yang bikin sisa jawab sendiri. Yuk, Denis gimana, Den? Denis Dwi. Ya, kira-kira tanggapannya apa tentang ini? Dihidupkan dulu, Den. Oke, yuk. Tanggapannya apa kira-kira? Ini kali Pak, cara apa? Cara apanya? Halo, Denis mana tadi? Hilang Denis. Denis, kok kemana Denis? Mana tadi Denis ya? Denisnya hilang. Mana ini Denis ini? Oke, hilang ya Denis ya. Ya sudah. Octavia. Ya, Octavia mana ini? Malah hilang orangnya ya. Ya, Octavia. Jawab dulu. Apa ya Pak, bingung juga. Oh, bingung juga. Kalau menurut saya kan biasanya kayak apa pecahan biasa, Kak menurut saya. Ini kan langsung dibuat lihat kayak gambarnya. itu langsung dibuat 1 sampai 12 gitu. Jadinya kan siswa lebih mudah kalau 1/12 berarti setengah dari 12-nya itu berarti kan tinggal 6 bagian gitu, Pak. Menurut saya sih gitu sih. Kalau biasanya kan pecahan, langsung ke pecahan. Kalau ini dibuat lebih apa 1 sampai 12 pokoknya lebih real gitu, Pak. Lebih real gitu ya. Oke, ya, lebih real katanya sih. Oke. Yuk. Kemudian Mas Yusuf kira-kira komentarnya gimana? Ya, Mas. Ya, Pak, kalau menurut saya itu sudah seperti apa yang bisa dipikirkan oleh anak-anak seperti itu, Pak. Karena di dalam coklat itu seperti silver queen itu kan juga ada bagian-bagian seperti ini, Pak. Jadi lebih mudah untuk membayangkannya seperti itu. Lebih mudah untuk membayangkannya ya. Oke, karena udah dipotong-potong bagian seperti ini ya. Oke. Ya, supaya lebih mudah dibayangkan karena sudah dipotong-potong seperti ini. Kan tadi 12 bagian ya. Oke, ada yang lain enggak? Ya, ini Mas Yusuf tadi hampir sama dengan yang apa tadi? Jawaban yang pertama gitu ya. Ada yang lain yang mencoba untuk menanggapi ini? Siapa ini? Oh, Rifka. Rifka.
Mana Rifka tadi? Halo Rifka. Iya Pak. Nah, gimana? Menurut kamu gimana? Mungkin menurut saya kan itu coklatnya udah dibagi 1 sampai 12 udah dinomorin, jadi mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah soal itu. Menyelesaikan masalah karena udah dinomori gitu ya, udah dibagi menjadi 12 Pak. jadi nomor. Yuk, satu lagi. Cermati di sini. Karena ini bicara tentang pecahan. Nah, bicara tentang pecahan, kira-kira penulisan 1 sampai 12 ini gimana menurut? Kalau tadi memang memudahkan ya, ada 12 bagian. Oh, ini udah dipotong-potong, Pak. Ini bagian masing-masing bagian. Jadi 1, 2, 3 sampai 12 seperti ini begitu. Anak akan lebih mudah karena coklat itu biasanya juga kayak gini, Pak, gitu ya. Oke, terus sekarang lihat konsepnya. Ya, lihat dari konsep pecahannya kira-kira gimana? Ya. Harusnya angkanya juga dibuat pecahan, Pak. Oke. Ya, harusnya yang ada di sini harusnya 1/12. 1 sampai 12-nya ada ditaruh di mana harusnya? Di dalam coklat ini atau di luar coklat harusnya? Di bawahnya, di bawahnya. Di bawahnya, nanti ditulis di sini. Bagian. Berapa bagian ini? Ini 1, 2. Nah, gitu. Jadi kalau ini ditulis di sini, ya terima kasih Ayuka ya. Kalau ini ditulis di sini, karena konsep yang kita sedang bicarakan adalah pecahan. Nah, secara konsep nanti ini akan mengganggu. Begitu. Nah, sebenarnya ini masing-masing bagian ini bernilai berapa itu justru penting nanti mengingatkan mereka. Secara visual memang ini seakan-akan terdapat 12 bagian. Nah, justru di 12 bagian itu 1, 2, 3-nya itu ditaruh di bawahnya atau di atasnya sini. Sehingga tidak mengganggu nilai pecahan untuk setiap bagian. Ya, ini berarti 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 gitu. Nah, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan cara yang berikutnya begitu. Karena ini tadi karena ini meletakkannya di sini, maka tadi kemudian menggunakan ini. Nah, nanti kalau ini bisa dijumlahkan, kalau separuhnya ada berapa? Ada berapa 1/12-an? Gitu. Oh, ternyata ada 6 1/12-an. Berarti 6 nah, itu juga nanti akan memudahkan kita. Jadi ini sebenarnya oke secara secara awam gitu ya, secara awam ini enggak masalah. Tapi kalau bicara tentang konsep pecahannya 1, 2, 3 sampai 12 kalau dipasang di sini, maka loh, ini kan harusnya 1/12. Kenapa ini 2? Kenapa di sini 3 gitu ya? Sekilas kalau orang hanya lihat gambarnya, maka mereka akan mengatakan, loh ini nilainya harusnya bukan 5. Nah, ini tetap 1/12 karena ini 1/12 bagian dari coklatnya kan hanya 1 gitu. Gitu. Nah, ini kan bisa jadi orang bilang, oh coklatnya ada 12. Padahal 12 ini adalah 12 bagian dari 1 coklat itu. Gitu. Ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, kira-kira. Jika di bawah dikalikan 6, di atas dikalikan 6. Ya. Maka hasilnya adalah 6/12. Jadi, Andi memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Selanjutnya milik Lara. Sampai di sini animasinya bagus loh. Ya. Animasinya bagus. Dia tadi kan bagiannya nanti kan dari sini. Ini kan dia makan 1/12-nya. 1/12 lagi 1/12 sampai 6 kali. Nah, ini nanti juga masuk dalam konsep perkalian adalah penjumlahan berulang itu loh. Dia makan berapa kan makan 1/12 tambah 1/12 lagi tambah 1/12 lagi sampai 6 bagian gitu. Nah, ini menarik. Tapi animasinya ini udah bagus ya. 1/3 bagian dari coklat tersebut. Kita lakukan dengan cara yang sama ya. 12 merupakan hasil dari 3 kali 4. Maka, jika di bawah dikalikan, di atas juga dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 1/3 sama dengan 4/12. Jadi, Tara memakan 1, 2, 3, 4 bagian dari coklat tersebut. Selanjutnya, bagian
bagian coklat yang mereka makan adalah, nah kita lihat ya, tadi ini merupakan bagiannya Andi, lalu ini merupakan bagiannya Rara. Mari kita tambahkan. 6/12 ditambah 4/12 sama dengan 10/12, atau bisa disederhanakan dengan 5/6. Selanjutnya, bagian sisa coklat yang belum dimakan, kita lihat lagi. Yang sudah dimakan Andi ada 6. Selanjutnya, yang dimakan Rara ada 4. Ada 10. Lalu sisanya tinggal 2 potong. Maka, bagian sisa coklat yang belum dimakan merupakan 2/12 atau sama dengan 1/6. Gimana? Menjadi lebih mudah kan? Ikutin terus Matematika Asik, membuat matematika menjadi asik. Bye-bye, see you soon. Oke ya. Jadi ini salah satu contoh yang menurut saya sudah bagus. Nah, nanti tinggal konsepnya tadi yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, ya sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya sebentar. Ini punyanya. Oke, yang punyanya Ivanka ya. Nah, ini kita hapus dulu supaya oke ya. Kita lihat contoh yang kedua. Oke, ya. Kita lihat di sini. Oke ya. Kalau kita lihat di sini, ini berarti beraksi langsung ya. Jadi out-nya dia lakukan. Nah, ini dia membuat kalimat cukup panjang ya. Dia memiliki 40 warna ya, pensil warna, kemudian akan digunakan oleh Ade, Ria, Helmi, dan Cahaya. Oke, masing-masing mereka meminjam 2 warna, berapakah sisa pensil warna yang di kotak pensil Kenzo sekarang? Oke. Jadi ada satu kotak pensil isinya 40 ya, 40 warna. Ada 4 temannya yang ingin meminjam, masing-masing minjam 2, kira-kira masih ada berapa sisa yang ada di dalam kotak pensilnya. Ini langsung beraksi ya, berarti dia memanipulasi benda konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira gimana? Melihat animasi yang ada di sini menurut Anda gimana? Sebelum kita lanjutkan. Kasih tanggapan dulu. Ya, animasinya seperti ini. Kemudian tadi soalnya ini ya. Kita lihat. Oke. Jadi tadi ini soalnya ini. Ya, Kenzo mempunyai sekotak pensil warna ya. Jadi 20 warna digunakan untuk mewarnai ya. Oke. Kemudian ya. Digunakan untuk mewarnai, lalu ini ya. Ade, Ria, Helmi, dan Cahaya meminjam pensil warna milik Kenzo yang masing-masing dari mereka meminjam 2 warna. Ya, masing-masing meminjam 2 warna. Berapa sisa pensil warna yang ada di kotak?
Kenzo sekarang gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat gitu ya. Kalau soalnya seperti ini kemudian mau beraksi sehingga butuh animasi benda konkret. Ya. Oke. Silahkan diberi tanggapan dulu. Animasinya seperti ini begitu ya. Oke, silahkan. Dikasih masukan dulu. Kira-kira gimana? Oke. Maaf Pak, Ya. menurut saya itu penataan pensilnya itu bikin pusing gitu loh Pak. Kalau dilihat. Bikin Jadi pusing. sebaiknya disusun secara rapi aja seperti itu. Disusun rapi gitu ya, di kotak-kotak juga bisa begitu maksudnya ya. Iya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ini Ivanka gimana ini yang bikin ya? Kita cross check juga. Tadi Nek Shira nggak usah di cross check ya. Ivanka sekarang di cross check. Kenapa dibuat bentuknya seperti ini kayak air hujan gini ya? Iya Pak. Iya. Kalau dari saya sendiri itu, maksud saya nanti kan itu saya gunakan untuk misalnya sudah apa Pak mengajar di kelas dulu Pak. Nah itu nanti kan saya jelaskan dulu di dalam satu bagian itu kan nanti saya bagi kotak pensilnya itu isi pensil warnanya saya bagi ke muridnya misalnya ada 40 orang. Nah nanti saya bagi ke anaknya masing-masing satu semuanya. Nah nanti saya tempatkan tempat duduknya itu berempat-empat. Ya, jadi kan lebih gampang untuk menghitungnya Pak. Misalnya nanti ada 10 tempat duduk yang isinya ada 4 kotak, ada 4 pensil warna. Nah, jadi nanti kenapa enggak dibuat tempat duduk yang sejajar aja Mas? Oh ini kan maut. Ya, Pak. Nah mungkin bisa juga berdasarkan pola tempat duduk enggak apa-apa. Pola duduk itu kan bisa berbanjar gitu ya. Nah ini nanti akan lebih memudahkan gitu. Memudahkan kita untuk kalau ini kan ya sebenarnya sekilas ya. Sekilas memang saya perlu 2 kali Mas. Perlu 2 kali untuk memahami ini maksudnya apa ya. Ongkone geser ono geser. Walah ya ampun ini kelompokan loh ternyata. 2 kali Mas. Saya 2 kali melihat video ini baru ngerti oh maksudnya gitu. Kalau yang lain gimana kira-kira? Seperti yang Ayuka tadi Om sampaikan juga sama. Dibuat aja yang rapi gitu ya. Sehingga kita bisa mudah mengikuti. Ini kan coba kalau kita lihat ini tadi ya. Coba. Nih. Oke, mulai dari 1 ya. Mulai dari 1 dulu. Mulai dari 1. Ah, 1-nya di sini. 2. 3 ya. 4. Oh, 5-nya di sana. Nah. Ini aja saya mau nebak nanti 5-nya di mana, 6-nya di mana, 7-nya di mana aja udah bingung saya gitu ya. Saya 2 kali Mas tak perhatikan opo iki maksudnya. Angkane muncul ono, wah ya ampun ini kelompok toh gitu. Jadi nanti karena ini kan nanti harapannya orang lihat langsung ngerti gitu loh Mas tanpa harus dijelaskan. Gitu. Jadi harapannya nanti kalau saya punya usul seperti Ayuka tadi ya sudah kita buat yang kalau memang berdasarkan tempat duduk ya kita buat seperti tempat duduk gitu Mas. Ini meja 1, meja 2 begitu enggak masalah malah. Akan memudahkan sampai 12 meja begitu ya. Akan memudahkan orang untuk mengidentifikasi begitu. Ya, ini. Terus sampai yang kita lihat sampai akhir ya. Oke. Oke. Tadi kan ini Mas. Bentar. Nah, ini tahu-tahu 32 ini kira-kira gimana? Nah, itu Pak. Nah, itu ya. Itu nanti kan setahu saya jelas maksudnya kan ini caranya untuk bisa didik di kelas rendah Pak kan maksudnya untuk pengurangan dan penjumlahan perkalian saja. Nah, itu nanti kan tetap saya jelaskan Pak. Nah, itulah makanya. Kalau tiba-tiba 32 itu nanti
kita ambil 8 seperti itu, Pak. Karena kan minjamnya 222. Betul. Karena butuh penjelasan, Thomas. Nah, nanti harapannya kan ini media disajikan orang belajar sendiri bisa gitu loh, Mas. Harapannya gitu. Iya, Pak. Jadi idenya tadi udah oke, tinggal nanti bagaimana desain sajian animasinya yang memudahkan mereka, meskipun nanti harus ngitung dan totalnya 32. Kalau dia disusun rapi akan lebih enak, Mas, nanti, Mas. Dan animasinya harus Mas, memunculkan ini loh, 32-nya dari mana itu harus ada. Oh iya, Pak. Jadi 4, tadi ada 8 misalkan ya. Nah, itu nanti akan muncul gitu, Mas. Ini 4 terus penggabungan. 4 gabungkan lagi kayak penjumlahan berulang gitu loh, Mas. Oh iya, Pak. Nah, sehingga nanti muncul 32-nya jadi akan kelihatan begitu realnya. Sehingga orang lihat langsung, seperti punyanya si Sila tadi. Langsung muncul, oh ini warnanya ini yang di 6 bagiannya, ini 4 bagian yang dia makan itu warnanya beda, sehingga nanti akan, oh tersisa di bagian ini gitu. Terlihat pembedanya. Ya, tinggal nanti animasinya yang diperbaiki, Mas. Sehingga nanti harapannya tanpa harus dijelaskan, harapannya orang bisa menggunakan media ini dan belajar secara mandiri begitu. Oke ya. Nah, ini kalau dilihat di bagian akhirnya juga ya. Nah, ini kan kemudian ada bagian-bagian tertentu yang lepas gitu, Mas. Nah, sehingga nanti kan orang akan harus flashback ke belakang kan, kalau nggak ada di tampilan sini kan akan jadi agak sulit gitu ya. Nah, sehingga tadi kejadian yang lalu tadi bisa dijadikan satu kelompok di sini dulu boleh, Mas. Sehingga tidak menjadi satu frame di sini, tetapi di sini nanti bisa menjadi 2 layer atau 3 layer untuk memudahkan. Jadi flashback tadi yang tadi dengan yang sekarang itu berhubungan gitu, Mas. Sehingga nanti orang bisa lebih mudah untuk membayangkan. Jadi kalau yang ini tadi kan hilang kan ya. 32-nya tadi kan tahu-tahu hilang yang sana. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan itu dengan animasi-animasi, tidak lagi banyak teks seperti ini begitu. Jadi dengan gerakan dan muncul nilai-nilainya gitu. Begitu ya Mas Ivanka ya? Baik, Pak. Oke, ya sampai jumpa. Satu lagi. Satu lagi itu punya Ririn. Oke. Punya Ririn. Oke, terlihat? Terlihat ya, anggukkan kepala kalau terlihat. Oke, ya. Perkenalkan, namaku Ririn. Nah, pada kali ini Ririn akan membahas tentang pola bilang. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud pola bilangan persegi? Nah, benar sekali. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola yang berbentuk persegi. Jadi, polanya berbentuk persegi ya, teman-teman. Terdapat pola bilangan sebagai berikut. Tentukan jumlah pola bilangan persegi suku ke 100. Ya. Kalau masalah ini kira-kira pakai apa ini? Pakai strategi apa? Membuat pola, Pak. Iya, membuat pola ya. Membuat pola berarti nanti ini berpikir induktif. Nanti akan ketemu pola terakhirnya apa begitu ya. Nah, kalau maunya ke sana, kita coba lihat untuk urutannya ya, sehingga nanti kita bisa memberikan penilaian. Teman-teman ingin tahu tidak cara cepat untuk menjawab soal seperti itu? Ayo, kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, pada pertama itu ada suku 1, terdapat 1 lingkaran. Suku kedua, terdapat 4 lingkaran. Suku ketiga, terdapat 9 lingkaran. Dan suku keempat, terdapat 16 lingkaran. Tentunya berbentuk persegi ya, teman-teman. Luas persegi yaitu sisi kali sisi. Benar sekali. Oke, ya. Apakah langkahnya sudah betul menggunakan cara menentukan pola atau mencari pola? Sampai di sini tadi saya beranggapan memang menggunakan cara menentukan pola sampai di sini.
Tapi pada saat ini muncul, nah, kalau seperti ini berarti sudah sampai apa ini sini? Sudah menggunakan rumus ini sekarang. Halo? Bisa dikomentari dulu? Atau si Anu, siapa tadi yang bikin ini? Ririn ya? Rin, kamu bisa jelaskan ini, Rin? Jelaskan ke teman-teman dulu. Halo, Ririn di mana ini? Halo. Pola bilangannya kan berbentuk persegi, Pak. Nah, sebentar, sebelum dilanjutkan. Sebenarnya mau Mbok selesaikan pakai apa ini? Strategi. Pakai rumus suku Pak. Rumus suku ke N, Pak. UN. Mau pakai mencari pola atau menggunakan langsung rumusnya? Langsung rumusnya, tapi kita harus paham itu dulu, bentuk perseginya terlebih dahulu, Pak. Nah, pola kan ada yang berbentuk segitiga, persegi panjang, Kalau yang melihat ini saja. Sebenarnya kalau sampai di sini saja tadi sudah menggunakan pola udah bisa loh. Pada saat ini suku pertama ya, 1. Ya. Nilainya juga 1. Atau banyaknya lingkaran juga 1. Ini pada N-nya 2, ini 4. Ini 3 jadi 9. 4. Nah, dari situ loh. Sebenarnya kan ketemu polanya. Kalau 5 berapa? Kalau 5 berapa? Kalau 5, 25, Pak. 25 ya? 25. Kalau 10? 100. Nah, kalau 11? 10. 11, 121. Sebenarnya kan sudah akan muncul polanya kan? Nah, kalau ini kan Mbok campur gitu ya. Kamu di sini mau mencari menggunakan pola, habis itu pakai rumus gitu ya. Nanti kalau mau pakai rumus, ya langsung, karena ini bentuknya persegi, maka masih ingat enggak persegi persamaannya? Nah, mungkin di situ jangan dicampur ya. Nah, ini kan jadi campur. Ini sampai di sini itu sebenarnya campur, mulai dari sini. Ya, ini tak kasihkan aja ya, tak kasih. Oke, nah ini. Nah, ini kalau Mbok teruskan, sebenarnya kalau berpikir induktif yang mencari pola menarik juga. Tapi kalau kamu mau langsung ke sini ya, langsung ke sini, ya tadi langsung bicara karena ini polanya persegi. Oke, dihitung kan, berarti jumlah apa? Jumlah isinya ini kan berapa? Jumlah isinya ini berapa? Sehingga masih ingat persamaan. Nah, langsung masukkan persamaan persegi kan? Gitu maksudnya. Kalau ini tadi kan bicara apa namanya suku kesekian, anunya sekian 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 gitu. Nah itu nanti bahasanya mencari pola. Kalau ini campuran nanti. Nah nanti silahkan dipilih mana yang paling apa namanya, yang paling memudahkan orang lain untuk melihat ini begitu ya. Nah, kita mencoba memasukkannya ke dalam rumus suku ke N ya, teman-teman. Jadi, rumusnya seperti ini. Suku ke N sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Suku 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dan suku keempat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, hasilnya sesuai dengan jumlah pola pada gambar tadi ya, teman-teman. Nah, untuk suku ke-100 yaitu 100 kali 100 sama dengan 10.000. Jadi, jumlah pola bilangan persegi pada suku ke-100 yaitu 10.000. Oh, jadi seperti itu langkah cepat mengerjakan pola bilangan persegi. Ya. Iya, Andi. Mudah kan jika kita sudah paham mengenai konsep persegi, maka kita juga akan mudah paham dalam mengerjakan pola bilangan persegi ini. Nah, benar sekali, Rani. Aku setuju dengan pendapat kamu karena ada berbagai bentuk pola bilangan, misalnya pola bilangan segitiga dan pola bilangan persegi. Tentunya memiliki rumus cepatnya masing-masing. Jadi, kita memang perlu memahami konsepnya ya, teman-teman. Iya, Rin. Siap. Lebih baik paham konsep daripada menghafal rumus.
Karena jika menghafal rumus saja, tentunya kita akan lupa. Tahu sendiri kan ingatan kita itu sungguh terbatas, apalagi perihal rumus-rumusan. Ya kan teman-teman? Catatan, untuk pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan N kuadrat berlaku jika angka dimulai dari angka 1. Nah, jikalau angka dimulai dari 4 atau 9, itu nanti perhitungannya sudah berbeda ya teman-teman. Sekian dan terima kasih pembahasan tentang materi pola bilangan persegi. Sampai jumpa dan tetap semangat ya teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Hore! Hai, hai, hai. Oke ya. Oke, itu beberapa beberapa contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Nah, sehingga nanti ini menjadi menjadi bekal kita untuk melanjutkan tadi ya. Kalau tadi sudah ada 6 yang sudah dibahas dan kecenderungannya banyak yang pakai yang strategi yang pertama. Sehingga nanti saya berharap untuk 5 yang tadi ya, 5 yang terakhir tadi kita mencoba untuk menggunakan strategi yang lain dan nanti tidak kalau ini tadi kecenderungan sebagian besar bilangan ya. Kalau di SD itu ada berapa kategori untuk materi matematikanya? Kalau SD. Bilangan sudah ya. Yang kedua? Yang kedua apa? Di SD itu Statistika. Statistika. Geometri. Geometri ya. Bangun Dan datar. geometri bisa bangun datar atau bangun ruang ya. Oke, jadi nanti yang 5 yang 5 tadi ya, yang 5 terakhir mulai dari mengubah pandangan, kemudian menyelesaikan masalah yang sederhana yang serupa, kemudian menulis kalimat terbuka, sampai mengidentifikasi informasi dan sebagainya. Yang 5 terakhir tadi ya, bekerja mundur. Nanti tolong nanti kita buat sebagai tugas mandiri Anda ya. Tugas mandirinya kita coba untuk menyelesaikan persoalan yang kaitannya dengan geometri. Jadi kalau saya lihat kemarin sudah dibuat itu sebagian besar menggunakan konsep bilangan ya. Sebagian besar konsep bilangan sehingga nanti yang 5 terakhir ini saya minta untuk ini sama ya, masih terkait dengan bilangan. Sebagian besar ini kalau dilihat sebagian besar dari yang sudah dibuat adalah tentang bilangan. Nah, sehingga nanti yang 5 terakhir tadi ya, menggunakan cara yang sistematik, bekerja mundur, kemudian mengubah pandangan, kemudian melihat semua informasi yang diperlukan, itu nanti buat dalam buat untuk materi geometri. Dan saran saya, mohon nanti setiap part yang diperlukan tolong dibuat yang detail ya. Seperti yang saya pernah berikan contoh itu. Ya. Kalau yang saya berikan di contoh itu kan sebenarnya harapan saya bisa diikuti. Nah, ini misalkan ini ya. Oke. Ini kalau Oke. Jadi ini dari persoalan yang diberikan ya. Jadi persoalan yang diberikan. Oke, dari persoalan yang diberikan kemudian harapannya bisa dibuat detail begitu. Ya. Misalkan ini. Nah, dari langkah per langkahnya itu betul-betul dijelaskan rinci begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi semua ada step by step yang nanti memudahkan orang melihat itu tanpa harus dijelaskan begitu loh. Nah, misalkan ini juga sama. Kita lihat di sini. Nah, ini kan terlihat sekali.
Ya, terlihat sekali nanti di sini prosesnya, coba diperhatikan. Nah, kalau dilihat di sini nanti akan muncul begitu. Ya. Nah. Iya. Oke. Iya. Mm-mm. Nah, ini adalah contoh untuk mencari pola, ya, mencari pola. Karena mencari pola itu kan dia harus detail. Asal usulnya dari mana. Nah, sehingga nanti harapannya untuk yang berikutnya tolong nanti animasinya berikan step by step yang memudahkan orang tanpa harus dijelaskan, tetapi mereka ngerti gitu. Begitu ya. Jadi saya berharap ini bisa bisa dilakukan begitu, dan untuk materi geometri. Ya, kalau yang kemarin sudah 6 strategi, sekarang sisanya yang 5 strategi, tapi digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan geometri begitu. Buat satu saja seperti yang kemarin. Sudah ada yang baik, tetapi harapan saya berikutnya buat yang lebih detail step by step-nya. Sehingga nanti memudahkan orang bisa belajar secara mandiri. Itu harapan saya. Sehingga nanti tolong yang berikutnya bisa dibuat lebih detail dan nanti harapannya lebih maksimal. Ya, saya kasih waktu karena minggu depan kita akan selingi tes dulu ya. Minggu depan tesnya online juga. Jadi nanti tesnya langsung mengerjakan seperti ini kemudian langsung di-upload gitu. Jadi dikerjakan online seperti ini supaya saya bisa melihat aktivitas Anda mengerjakan tes itu. Karena di sini bukan persoalan hasilnya ya, tetapi bagaimana kita berusaha, bagaimana progres kita belajar selama beberapa minggu ini. Dan saya berharap memang semuanya dikerjakan jujur saja ya, tidak usah pakai joki-jokian atau diminta tolong ke siapa, enggak usah. Karena progres ini nanti akan menentukan sebenarnya, oh saya sudah dapat apa toh di mata kuliah ini. Kalau memang belum ya nanti kita lihat nilainya, kemudian nanti kita coba untuk dampingi dengan cara yang berbeda tanpa harus menggunakan orang lain untuk membantu kita. Jadi prinsipnya kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi waktunya karena harus online mungkin maksimal hanya 45 menit ya. Jadi Anda pelajari mulai dari masalah, kemudian strategi polia ya, kemudian sama strategi race. Ya, soalnya mungkin antara 2 atau 3 soal saja cukuplah. Waktunya maksimal 45 menit. Nanti Anda kerjakan, kemudian Anda upload langsung ke sistem. Sehingga nanti dikerjakan sesuai dengan, nanti saya hanya mantau aja, lihat semua semua mengerjakan itu, dan nanti dilakukan tesnya bareng gitu ya. Jadi kelas A dan kelas B kita buat pagi aja 7:30 lagi seperti ini minggu depan, dan kita lakukan seperti ini dan dikerjakan langsung, kemudian nanti langsung dikirimkan ke sistem begitu. Dan untuk tugasnya nanti mungkin bisa sampai 2 minggu ya, karena kita konsen dulu, tes dulu ya minggu depan, belajar dulu 1 minggu ini, tugasnya dikumpulkannya 2 minggu lagi. Karena nanti 2 minggu lagi kita akan masuk ke materi yang berikutnya begitu. Oke, kira-kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Oke, silahkan. Ini hanya 40 orang ya, 39 total semua ya. Ini di sini ada Lintang tidak? Lintang kelas C kayaknya ikut di kelasnya kita. Halo Lintang, adakah di sini Lintang? Halo Lintang, tidak ada sepertinya ya. Ada yang kenal dengan Lintang? Tidak, Pak. Tidak ada, tidak kenal ya. Nah ini Lintang itu selalu terlalu terlambat mengirimkan tugas dan
Saya tidak tahu kenapa dia masuk di kelas di luar kelasnya dia. Sudah 2 kali ikut kelas saya itu. Kalau yang kenal nanti mengulang, Pak. Mengulang mungkin, Pak. Enggak, dia kelas C. Angkatan 16, Pak. Oh, angkatan 16. Nah, itu aku yang enggak begitu. Iya. Oh, angkatan 16. Nia kenal dengan Lintang? Ke tempat magang, Pak. Oh, tempat magang. Oke. Nah, itu nanti dikonfirmasi ya, dia itu sering terlambat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan saya takutnya juga minggu depan dia enggak tahu kalau kita akan tes begitu. Nanti dikonfirmasi. Oke, ada pertanyaan tidak untuk kali ini? 11 strategi race-nya. Boleh tanya yang kemarin, yang polio dan sebagainya boleh, karena persiapan untuk tes minggu depan. Kalau sudah mau tes kok wajahnya jadi langsung sayu gitu ya. Ya, karena ini advance ya, advance, jadi harapannya lebih lah. Kita lebih terbuka. Memang masih ada hal yang susah, kita bicarakan bersama. Gimana? Silahkan. Mas Yusuf, kira-kira cukup? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Oke. Siapa lagi nih ya yang tidak terlihat ini? Agung ini kemana ini? Agung? Nah, Agung udah ngilang nih ya. Agung. Iya, Pak. Oh, masih ada. Sudah ke kota belum? Oh, sudah ya? Lagi kontrol. Ini lagi kontrol orang tua, Pak. Oh, ya wes. Dilanjut dulu ya. Oke. Abi, ini mana nih Abi? Gimana, Pak? Agung sudah lanjutkan dulu, Gung. Enggak apa-apa, Gung. Antar dulu, Gung. Pak. Sorry, Pak. Enggak apa-apa, lanjut dulu, Gung. Antar orang tua dulu, enggak apa-apa. Lanjutkan dulu. Oke. Abi, enggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak, sejauh ini. Enggak ada ya. Agung juga enggak masalah ya. Minggu depan tes, Gung. Makasih, Pak. Oke, siap. Ya, Wahyu Titis, gimana Wahyu Titis? Insya Allah belum ada, Pak. Belum ada ya. Pelagia? Halo, Pelagia aman? Belum Pak. ada, Pak. Minggu depan biar adik yang nganter. Nanti saya di rumah. Oh iya. Oke, siap. Ornella? Tidak ada masalah? Tidak ada ya. Willis mana? Willis tidak kelihatan mukanya, Willis. Ya, Pak. Oke. Theo mana Theo? Ya, Pak. Siap belum ya, Theo ya. Minggu depan tes ya. Siap Pak. Ya. Andri? Ya, Pak. Oke, Andri siap ya? Siap, Pak. Ya, Lucia Dewi, gimana? Lucia. Iya, Pak. Siap ya, tes minggu depan ya? Iya. Oke, Antonius Ferian. Ton. Siap, Ton, tes besok minggu depan ya? Nggak tidur tuh kamu, Ton? Tes ya minggu depan ya? Oh, malah ngilang. Minggu depan tes, Ton, jangan lupa ya. Sinau, belajar. Siap ya? Kita siap minggu depan ya? Oke. Erlin siap ya? Oke, Erlin siap ya, Erlin ya? Oke, Ivanka siap tes ya? Oh, Theo sudah kelihatan ini Theo. Ngilang lagi ya. Ya, Din, gimana Din? Siap ya? Dina siap ya? Siap, Pak. Oke, Dian siap, Dian? Siap, Pak. Ya, Vita Mei siap ya? Minggu depan tes ya? Oke. Ya, berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti siap ya? Minggu depan tes. Waktunya maksimal 45 menit. Soalnya maksimal 3 soal saja. 3 soal saja, nanti strateginya bebas ya. Anda mau pakai strategi apapun, tidak masalah. Nanti saya coba untuk membuatkan soal yang memungkinkan untuk diselesaikan beberapa strategi. Kemudian kalau untuk yang polia memang menuntut untuk
bekerja sistematis ya, sehingga nanti kita coba untuk tolong selesaikan dengan cara polia ya, nanti diurutkan cara polianya. Nanti bagian yang terakhir adalah saya mencoba untuk fokus kepada mengubah pandangan. Saya mencoba mencari soal yang rumusnya pasti Anda lupa gitu ya. Kita coba nanti cari supaya nanti cari cara lain. Saya berharap nanti biar muncul apa namanya? Ya tadi the power of kepepet tadi supaya muncul gitu. Harus dipaksa dengan soal yang mengarah ke sana sehingga nanti mesti lupa rumusnya terus dicoba untuk mengubah pandangan kita dan kita menyelesaikan itu tanpa harus terpaku pada rumus supaya kita terbuka gitu ya. Menghadapi masalah pasti setiap orang dengan cara yang berbeda dalam kondisi yang sudah harus cepat mengambil keputusan maka kita harus mengambil keputusan. Begitu ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap berkarya. Gitu ya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Oke, ya. Oke ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.